Salam ibas kekelengan Tuhan tak Yesus Kristus. Ya, saya berterima kasih khususnya untuk Ketua Bapak Kesia dan Diaken Nande Cici ya, karena sering bersama-sama dalam pelayanan di gereja. Dan malam ini saya ingin membagikan firman Tuhan Ibrani pasal 6 ayat 9-12. Judul untuk PJJ malam ini, Dibata nginget keleng atendu. Tuhan mengingat kebaikanmu. Ibrani 6 ayat 9-12. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bapak Ibu, kitab Ibrani itu ada 13 pasal. Saya sedikit memberi pesan tentang kitab Ibrani. Yang pertama, dia mendorong umat untuk tidak boleh berhenti, tetapi terus maju dalam kedewasaan iman karena berbagai faktor yang mereka alami setiap hari, terutama masyarakat nomaden berpindah-pindah berjuang untuk mempertahankan iman. Dalam Perjanjian Baru ada 3 kitab yang mengutip kitab Habakuk. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dalam Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, dan Ibrani 10 ayat 38. Yang ketiga, respons manusia terhadap perbuatan Allah ialah iman. Kita tidak hanya diselamatkan oleh iman, tetapi juga hidup oleh iman. Iman itu kita dibenarkan di hadapan Allah. Tapi perbuatan berdasarkan iman kita diterima oleh manusia. Yang keempat, kata kunci dari kitab Ibrani ini ialah lebih baik. Kristus itu lebih baik dari malaikat, pasal 1 dan 2. Dia lebih baik dari Musa dan Harun, pasal 3-6. Ia memiliki hakikat keimaman, ayat pasal 7. Dia punya perjanjian, pasal 8, tempat kudus, pasal 9, korban yang sempurna, pasal 10, yang memberi kehidupan yang lebih baik bagi umatnya, dan hidup oleh iman, pasal 11-13. Pernyataan retoriknya ialah, apakah kita terus menengok ke belakang dan menginginkan kehidupan lama, atau terus maju oleh iman untuk mendapat milik pusaka dalam Kristus? Semua orang punya milik pusaka, ya. Pusakanya itu bisa harta kekayaan, surat-surat berharga, barang-barang yang tua, yang sudah sangat langka. Tetapi pusaka kekristenan tidak bisa direbut oleh apapun, yaitu Kristus. Sehingga kita punya keputusan, mundur atau maju, ketika kita menghadapi berbagai problematika hidup. Saya mendeskripsikan pasal 6, ayat 1-8, dia bicara tentang dasar-dasar kehidupan Kristen. Dan itu amat penting, tetapi tidak boleh menjadi tempat tumpuan saja. Tidak boleh hanya menjadi tempat parkir saja, tetapi dia mesti bergerak menuju kedewasaan. Jadi kekristenan itu harus terus dewasa. Ya, tua itu manusiawi, tapi dewasa itu pilihan. Banyak orang yang sudah lanjut usia, tapi dia masih kekanak-kanakan.
Tapi masih ada orang-orang muda, tapi udah cukup dewasa. Kedewasaan itu terlihat dari respons terhadap berbagai problematika yang muncul baik di keluarga, gereja, maupun masyarakat. Ayat 9-12 pembacaan kita, sekalipun umat membutuhkan waktu lama untuk bertumbuh, tetapi pasti ada buahnya. Sebab ketekunan dan kesabaran dibutuhkan untuk menjalani kehidupan. Kehidupan itu membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Dan kesannya lambat. Tetapi bersyukurlah, selalu ada buahnya. Karunia itu pemberian, tetapi karakter itu pembentukan. Kedewasaan itu melalui proses pembentukan, bukan sesuatu yang instan. Kenapa banyak orang gagal, keluarga yang hancur, pelayanan yang tidak maksimal? Karena kita menempuh cara-cara instan, tidak mau dibentuk. Padahal dalam pembentukan karakter itu selalu ada benturan. Benturannya apa? Problem itu membentuk karakter, tetapi karakter diperlukan untuk menyelesaikan problem. Jadi apakah problem itu baik? Ya, karena alat pembentukan karakter. Tapi karakter sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan segala macam problem. Yang tidak punya problem kan cuma satu, orang udah mati. Ayat 13 sampai ayat 20 dalam pasal 6 ini ada jaminan bagi orang percaya. Janji Tuhan meneguhkan bahwa kita miliknya. Wow, itu hebat sekali. Ya, apapun kata orang, kita, saya, Anda, kita milik Kristus. Dan janji itu tidak berubah. Kenapa? Karena jaminannya karakter Allah dan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sauh kita ya, adalah Yesus Kristus. Di mana? Di tahta kudusnya di sorga. Kita ibarat orang-orang yang sedang di perahu dengan gelombang yang silih berganti. Dan kita punya sauh yang kuat. Sauhnya kuat itu akan membuat kita akan terus menempuh perjalanan yang tidak pernah lelah. Sekarang saya bahas khusus pembacaan kita pasal 6 ayat 9-12, khususnya ayat 10. Ayat ini jadi ayat favorit saya juga. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kata kuncinya ialah Allah tidak lupa pelayananmu dan kasihmu yang terus kami tunjukkan. Nah, saya waktu pelayanan di Karo, di daerah ya di Kabanjahe, saya dapat cerita dari seorang nenek, Ande Biring. Dia cerita tentang satu pasang, ya ini Bulang sama Nebiring ini di rumah. Lalu tiba-tiba datang pendeta dan Nora. Mereka say hello dan kemudian Bulang mulai panggil nenek. Kalengataku, cintaku, untuk bikin kopi. Dia nggak dengar, woi, kalengataku, sini dulu kamu bikin kopi buat pendeta sama Nora. Nah, waktu nenek pergi bikin kopi, Nora terkagum-kagum dengan cara Bulang memperlakukan nenek. Lalu dia suruh suaminya pendeta untuk tanya, Bulang, ini udah usia 80 tahun, tapi kalian masih sangat mesra. Apa rahasianya? Bulang bilang dalam bahasa Karo, situhuna labo mesra, tapi perban lanai ku ingat gelarna. Bukan kemesraan itu, tapi aku lupa namanya. Itu saya ngakak. Artinya apa?
Manusia bisa lupa, tetapi Tuhan tidak lupa. Haleluya. Sekali lagi, manusia lupa. Mereka tidak tahu berterima kasih. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Nah, sekarang saya ingin cerita sebuah kisah nyata di sebuah negara bagian di Amerika Serikat. Ada seorang janda yang bekerja menolong anaknya untuk sekolah. Dan anaknya itu baru SD. Setiap hari anak pergi ke sekolah, dia pulang setelah makan siang. Pekerjaan selanjutnya ialah dia bawa kue buatan mamanya dijual ke kompleks wilayah pertanian. Jadi dari rumah ke rumah cukup jauh dia jalan. Itu pekerjaan setiap hari pulang sekolah. Satu kali dia jualan kue buatan mamanya, sudah terlalu jauh dan nyaris hari itu nggak ada kue yang laku. Lalu dia pulang ke rumah karena udah terlalu jauh. Dia singgah di sebuah rumah. Lalu dia ketok pintu dan keluar seorang anak gadis kira-kira umur 5 tahun. Anak pria ini umur 7 tahun. Lalu anak gadis itu tanya, apa yang bisa kami bantu? Dia bilang, aku haus. Aku nggak punya uang. Kue buatan mamaku belum ada yang laku. Aku hanya minta kalau boleh aku dikasih air putih 1 gelas. Anak gadis itu masuk dan dia cerita ke buat ibunya, dan waktu anak gadis itu keluar, dia bawa susu 1 gelas besar. Anak pria itu bilang, mohon maaf, saya nggak punya cukup uang untuk bayar. Lalu anak gadis kecil itu bilang, kami sudah terbiasa. Mama suruh kasih buat kamu, tidak usah bayar. Itu perbuatan yang sering mama lakukan untuk siapa saja yang lewat dan minta pertolongan. Lalu anak pria itu minum susu itu sampai selesai, dia say thank you lalu pulang. Kisahnya hanya sampai di situ. Tapi masyarakat di situ hidup dalam pergaulan yang akrab. Lalu kira-kira 30 tahun, anak gadis yang tadinya gadis kecil itu sudah menjadi wanita dewasa. Dia menolong ibunya bekerja dan dia jatuh sakit. Karena di desa pertanian itu kurang alat medis, dia dikirim ke ibu kota negara bagian. Waktu mau masuk rumah sakit itu, kepala rumah sakit perintahkan, ini penyakitnya khusus. Jadi tidak bisa dirawat di tempat umum. Harus dikasih ruang khusus, dokter spesialis, dan makanan-makanan khusus. Dan semua petugas rumah sakit mengikuti perintah kepala rumah sakit. Perawatannya hampir 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan dia udah sembuh, lalu mamanya minta bilnya. Dan mamanya kaget luar biasa karena harganya itu sangat mahal. Dan ibunya menangis dan dia berkata, nak, kita harus jual rumah kita di desa pertanian kita karena biaya rumah sakitmu mahal sekali. Tapi tiba-tiba perempuan itu bilang sama ibunya, mak, coba aku lihat, sebab di bawah tanda tangan kepala rumah sakit itu ada tulisan tangan, boleh aku lihat? Dan waktu dia ambil bil itu dan dia lihat ada tulisan tangan di bawah tanda tangan kepala rumah sakit. Tulisannya begini, seluruh biaya rumah sakit Anda sudah dibayar lunas dengan susu 1 gelas besar. Ternyata kepala rumah sakit itu ialah anak pria umur 7 tahun yang 30 tahun lalu menerima susu 1 gelas besar. Kesannya lambat, lama, 30 tahun. Tetapi Tuhan tidak lupa perbuatan baik yang diberikan buat orang-orang kudus. Dan kalau kita secara jujur mengerti bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita juga punya keluarga. Kita mungkin tidak bisa balas perbuatan baik orang tua kita, ayah kita, ibu kita, nenek kita, bulang kita.
Tapi kita percaya bahwa anak cucu kita akan menerima itu kelak. Dan itu yang mesti kita sadari. Pertanyaannya ialah perbuatan baik macam apa? Kalau memberi sembako, orang tidak percaya Yesus juga lakukan. Kalau memberi makan minum, orang tidak percaya Yesus juga lakukan. Tapi saya ingin ingatkan kita, perbuatan baik menurut kitab Ibrani ini adalah kerinduan kita untuk menceritakan siapa Kristus bagi orang lain melalui perbuatan hidup sehari-hari. Dalam Efesus 2 ayat 10, Paulus menerangkan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik Allah yang disediakan bagi kita. Pekerjaan baik itu karakter Allah. Jadi kita boleh memberi buat orang lain. Baik sekali perbuatanmu. Kita menolong orang yang miskin, baik sekali. Tapi tidak cukup sampai di situ. Karena orang tidak percaya Kristus pun mereka bisa lakukan. Tapi yang mesti melebihi itu, out of the box, ialah menceritakan siapa Kristus bagi orang lain. Kalau itu yang kita kerjakan, itu yang disebut, itu yang kamu tunjukkan kepada orang-orang kudusnya sampai sekarang. Karena orang-orang kudus itu tersebar di berbagai tempat. Bisa Kristus di kayu salib. Alkitab bilang dia mati buat kita ketika kita masih berdosa. Dalam Roma 5 ayat 8. Jadi dia nggak mati buat kita waktu kita udah sempurna. Itu yang disebut kasih Kristus itu unconditional love. Kalau mengasihi orang yang baik buat kita apa bedanya? Tapi justru mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Itulah kualitas kasih itu. Dan inilah doa dan pengharapan, totoras pengharapanku. Tetaplah ergiah-giah ukundo, ndahi kendahin Tuhan di bata setiap laperna ilupakena kam. Dan itu doa saya. Waktu saya persiapkan bagian ini, saya tanya kepada orang yang mengerti bahasa Karo. Saya terharu. Karena apa? Karena kita tidak punya motivasi untuk mendapat keuntungan apapun dalam pelayanan. Tetapi Tuhan mengingat apa yang pernah kita kerjakan. Dan ini usul dan saran saya untuk sektor ini. Tingkatkan kualitas spiritualitas kita melalui pemuritan dan penginjilan. Sebab hanya itulah syarat mutlak untuk bertahan hidup. Bandingkan ikan hidup di dalam laut atau di dalam air. Dia akan mati kalau keluar dari air. Tumbuh-tumbuhan pada hakikatnya hidup dari tanah. Tuhan perintahkan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Air menghidupi ikan-ikan. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan hidup di luar sumber sejati, di luar gaya hidup Kristus, maka kita juga akan mati. Mati apanya? Mati karakter, mati potensi. Dan kita tidak punya kegairahan untuk hidup. Yang kedua, terus terlibat dalam pembapaan mentoring, pembentukan kedewasaan, supaya karakter anak-anak kita akan terus dalam dunia yang semakin tidak menentu ini. Dan yang ketiga, regenerasi melalui refleksi. Kita yang sudah saitun, moria, mamre, pekerjaan kita yang diingat Tuhan ialah merefleksikan Kristus, menduplikasi gambar dan rupa Kristus, dan memultiplikasi generasi-generasi yang akan datang. Kalau itu yang kita kerjakan, kita akan berbangga dan berkata, Tuhan tidak pernah lupa perbuatan baik. Sekali lagi saya ingatkan, memberi makan buat orang itu amat baik dan mulia. Memberi minum buat orang lain itu luar biasa hebatnya. Menyiapkan pakaian buat mereka, mengunjungi orang sakit.
tetapi satu yang paling utama dan terpenting ialah Kristus mesti menjadi milik pusaka semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.